Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andika dari kelas 2 TLB. Saya akan membawakan resume yang berjudul Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara adalah seorang tokoh dari Indonesia. Ia tumbuh pada masa pergerakan, kemudian masa revolusi, dan meskipun masa ketika Indonesia sedang membangun dirinya sebagai sebuah negara bangsa. Ia lahir di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 28 Februari 1911. Dalam diri Syafruddin mengalir darah Banten dan Minang. Karena ayah merupakan keturunan bangsawan Banten, yaitu Raden Arsjad Praja, merupakan anak dari Raden Haji Catap Arya Prawira Negara yang lebih terkenal sebagai Patih Haji karena pernah menjadi Patih Kabupaten Serang 1879 sampai 1884. Kakeknya masih keturunan Sultan Banten sebagai bangsawan Banten asli, pengaruh tidak diragukan lagi. Ibu Syafruddin yaitu Nurni tidak murni keturunan Banten, melainkan ia mempunyai darah campuran dari Minangkabau. Kakeknya Syafruddin bernama Mas Abidin Mangorjo yang pernah menjadi juru tulis asisten residen dan menjadi camat di Cening, termasuk Afriyadin Carigin, Kabupaten Kuban, Kabupaten Pandelang, Presidenan Banten. Rumusan masalah, bagaimana riwayat hidup Syafruddin Prawira Negara? Yang kedua, bagaimana Syafruddin Prawira Negara politis yang berintegritas? Tiga, bagaimana Syafruddin Prawira Negara menjelang usia senja. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui biografi Syafruddin Prawira Negara. Yang kedua, untuk mengetahui kiprah Syafruddin Prawira Negara dalam politik Indonesia. Tiga, untuk menambah wawasan dalam keilmuan sejarah. Syafruddin Prawira Negara lahir dari pasangan Raden Arsjad Prawijaya dan Nuyarni. Ia mempunyai kakak perempuan bernama Siti Maria. Syafruddin dilahirkan di Anyar Kidul, Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Ia berasal dari keluarga bangsawan Banten. Syafruddin yang di kalangan keluarga biasa dipanggil Kidung ini tumbuh. Ayah Syafruddin yaitu Raden Arsjad yang merupakan anak dari Raden Haji Catap Arya Prawira Negara yang lebih terkenal sebagai Patih Haji karena pernah menjadi Patih Kabupaten Serang 1879 sampai 1884. Ia masih keturunan Sultan Banten dan sebagai bangsawan asli Banten, pengaruhnya tidak diragukan lagi. Ayahnya yaitu Raden Arsjad mula-mula belajar di pesantren untuk memperdalam agama Islam. Setelah menamatkan sekolah angka 2 Tweed Class Innocent School, yaitu sekolah tingkat dasar untuk pribumi. Syafruddin Prawira Negara memasuki dunia pendidikan ketika dia usia 7 tahun. Ya, ayahnya tidak memasukkan Syafruddin ke pesantren, melainkan ke sekolah barat yaitu ELS, Europese Leergere School. Sekolah ini harus menggunakan bahasa Belanda, karena bahasa itulah yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah yang memang disediakan untuk orang Eropa itu. Meskipun Syafruddin keturunan Raden dan berhak menggunakan gelar kebangsaan itu di depan namanya, namun ia tidak memakainya. Ia merasa cukup dengan gelar yang diperoleh dengan kerja keras hasil belajarnya, dengan yaitu gelar Mister. Karir politik Syafruddin Prawira Negara pasca kemerdekaan diawali sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNPI tahun 1945. Syafruddin ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Lembaga KNI merupakan badan pembantu presiden yang membentuk berdasarkan pada keputusan bidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pada sidang KNI tanggal 22 Agustus 1945, anggota berjumlah 103 orang, kemudian KNI dikembangkan menjadi KNIP Komit Nasional Indonesia Pusat. Dilantik sebagai Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. Hari yang sama bertambah menjadi 137 orang terdiri dari tokoh masyarakat dan anggota KPI. Syafruddin Prawira Negara di usia senja. Ketika pada tahun 1958 sampai akhir tahun 1961, Syafruddin memimpin PRRI di Belantara, Sumatera. Ketika akhirnya mereka yang terlibat dalam PPRI menyerahkan diri atas semua, Presiden Soekarno yang memberikan amnesti dan abolisi terhadap orang-orang yang tergabung dalam PRRI kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebelum tanggal 5 Oktober 1961. Kesimpulan dari resum ini ialah Syafruddin wafat pada 5 Februari 1989 dalam usia 77 tahun. Di usia tuanya, keberanian Syafruddin justru semakin menguat, tidak mengendur. 370 sifat religiusnya semakin terlihat di masa tuanya, yang dihabiskan dengan mengisi ceramah dan juga berdakwah beberapa tahun lamanya. Perannya Syafruddin dalam masa Orde Lama dan Orde Baru tidak diakui. Jasa-jasa yang disumbangkan kepada RI mulai dari sebagai pemikir ekonomi, seorang negarawan, politisi yang berintegritas tinggi hingga menjadi seorang dai di akhir masa tuanya. Terima kasih, itulah penyampaian resum saya yang berjudul Syafruddin Prawira Negara. Saya Rian Andika dari 2TLB mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.